Nah, kita lanjutkan ya. Jadi dengan 3 itu tadi Islam menjadi sempurna. Ya. Islam menjadi lurus. Diluruskan. Islam menjadi sempurna dia dengan adanya iman, Islam dan ihsan. Nah, ayat yang mengatakan bahwa Islam itu sudah sempurna surat Al-Maidah ayat 3 ya. Kalau enggak salah ya. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu jamnya apa ya? Jam bid'ah itu ya. Tidak menunjuk yang benar. Yang benarnya jam berapa? Coba di ahlu sunnah tunjukkannya. Itu bid'ah, itu sesat ya. Kenapa kita bilang bid'ah sesat sama jam? Karena dia nggak marah sama kita. Tapi kalau manusia kita suruh marah, jangan kita sebut. Jelas tuh? Jadi tadi sudah Bapak terangkan, yang pantang-pantang suami jangan diucapkan oleh istri. Yang pantang larang istri jangan diucapkan oleh suami. Jadi dalam pengalaman tukang kata Bapak tadi itu disebutnya istrinya itu sebagai wanita murahan. Itu nggak bisa dia maaf. Tiada maaf bagi buku bang. Habislah cintaku selama ini bang. Sudah 2 anak abang titipkan padaku, biarlah aku pelihara anakmu. Walaupun aku benci kepadamu, tapi aku tak benci kepada anakmu. Bercerai, masya Allah, terlalu tersakiti. Kalau suami juga terlalu sakiti, abang ini tak berguna. Kayak kucing dapur abang ini, banyak tidur aja. Rupanya tersakiti pula dia. Disebut seperti kucing dapur, tidurnya dekat dapur. Karena ada panas bara api sedikit. Mau tidur aja. Kapan lah abang ini mencari bang? Semuanya udah naik bang, pucuk ubi seikat. Kalau dulu cuma 2.000, sekarang 3.000 bang. Bensin biasanya 6.000, sekarang 12.000. Rupanya si abang ini tadi dibilang kucing dapur tuh sakit kali hatinya. Aku berniat katanya berumah tangga sekali seumur hidup. Tapi kalau kau ucapkan kucing dapur, biarlah aku tak punya istri. Tak boleh aku tidur di bawah data loteng aja aku tidur katanya. Nah, jadi kasus orang istri 2 itu dua-duanya melanggar pantang suaminya. Ya tukang ya. Ini pantang-pantang suaminya dibilang kucing dapur, ini bilang lagi suaminya ini tak bertanggung jawab. Ya. Abang ini katanya enak aja yang mau, anak tak mau. Tersinggung dia. Ditinggal pula. Punya istri 2, ditinggalkannya 2-2, dia tidur di surau. Surau tidak. Apa kata kawannya? Enak ya kau punya istri 2. Sampai di sini ada yang menghibur, sampai ini menghibur, sampai ada nyanyinya oleh Piramli. Apa? Indahnya beristri 2. Siapa yang tahu lagunya? Nah, kita yang ingat pesannya itu. Senang dalam hati. Iya. Senangnya dalam hati bila punya istri 2. Terus apa lagi? Terasa dunia aku yang punya, kepada istri tua aku sayang padamu, kepada istri muda I say I love you. Awalnya tahu-tahu dua-duanya melanggar pantang. Di sini akhirnya jadi malapetaka, punya istri 2. Biasanya selalu bergurau, sekarang aku tidur di surau. Kenapa? Dua-duanya datang ke malapetaka, padahal keinginannya surga dua-duanya, malah jadi neraka. Lebih baik lagi aku tak punya istri katanya daripada punya istri melanggar pantang, tak menghormati sama sekali. Nah, apa pesan Bapak kepada kalian semua? Pesannya kalau kita berbeda paham, walaupun orang itu nampaknya salah, jangan terlalu diinjak. Punya suami walaupun salah suami, jangan terlalu direndahkan. Ada saatnya dia tinggi. Yang punya istri juga walaupun lalai lambat bangunnya, ya maklumlah kadang-kadang menggendong anak. Anaknya payah menidurkan, udah jam 4 baru
baru anak itu tidur. Baru tidur jam 4, setengah 5 dibangunkan lagi oleh suami. Belum mau dia bangun, malah sampai jam 6 baru terbangun. Itu karena tanggung jawabnya kepada anak. Sebagai manusiawi lah, ada kelemahan sekali-sekali. Tapi kalau terus-menerus kayak begitu, ya nggak bagus. Ini sekali-sekali maafkanlah. Itu. Jadi di dunia ini terjadi perang itu karena tidak saling menghargai. Padahal innamal mu'minuna ikhwatu. Umat Islam itu bersaudara. Sekalipun pertama kelompok kuburiyun, yang kedua kelompok arasyun, penyembah aras. Tapi kalau dibanding-banding mana yang pedih kata-katanya penyembah kubur, penyembah aras, lebih pedih penyembah kubur. Iya kan? Kuburiyun. Padahal dia hanya lewat ke kuburan memberi salam, assalamualaikum ya ahlan diyar. Itu kan disuruh Nabi. Lewat nampak dia mendoakan. Apa? Kuburiyun. Sakitlah hatiku. Begitu katanya. Sakitna tuh di sini. Kata Ibrahim. Jadi Bapak ceritakan sedikit kisahnya. Kalau menikah haruslah dengan wanita seiman. Itu kalau iman. Haram hukumnya dengan menikah dengan orang yang tidak seiman. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 221. Coba lihat. Walatun kihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan sekali-kali laki-laki menikahi wanita musyrik sebelum dia beriman. Wanita juga jangan nikah dengan laki-laki musyrik sekalipun orangnya ganteng seperti Omai Rama. Sekarang gak ganteng lagi, udah tua ya. Waktu muda-mudanya dulu. Jadi walaupun ganteng dia menggoda, jangan jatuh hati kalau dia musyrik. Begitu juga wanita menggoda sangat cantik sekali, jangan jatuh hati kepadanya kalau dia musyrik. Ketemu ayatnya belum? Coba baca. Baca. Ketemu? Baca. Ayatnya baca. Ini baru baca artinya. Suka baca. Iya. Ayatnya aja ya. Siapa nama sih? What your name? Tasha. Ayat ini ya. Surat Al-Baqarah ayat 221. Kita ya. Terus wala amatun minatu khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Artinya dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik. Cukup ya. Jadi seorang hamba sahaya yang kulitnya hitam, orangnya jelek, tapi dia beriman, itu lebih baik bagimu dibandingkan wanita cantik, bahenol, bohai, sangat menarik, pinggangnya ramping seperti putri salju, tapi dia musyrik. Itu nanti akan membuat kamu menderita. Bisa masuk ke neraka. Dia sedang saja. Tapi dia beriman. Begitu juga laki-laki, walaupun gantengnya seperti Pangeran Charles, tapi kalau dia tidak beriman, jangan. Itu menyebabkan kamu menderita dunia dan akhirat. Kejadiannya begini. Ada seorang laki-laki namanya Ahmadi. Ahmadi ini jatuh hati kepada seorang wanita Kristen namanya Kania. Ahmadi dan Kania berpacaran.
Setelah pacaran saling jatuh hati, rupanya bukan sekedar jatuh hati, terpaut hati. Sangatlah dia terpaut hati. Kalau ke laut kita sama-sama basah, Bang. Kalau ke api biarlah kita sama-sama hangus. Yang penting kita berdua. Tapi agama kita tidak sama. Agamamu Kristen, aku nih Islam, Ahmadi, kau itu Kania. Cobalah kamu tanyakan sama orang tuamu, boleh atau tidak oleh dia kita nikah dengan beda-beda agama. Kalau ajaran apa sekarang boleh nikah beda agama, lintas agama. Liberal namanya, ada fikih lintas agama, fikih liberal. Menurut dia boleh nikah beda agama, nikahlah. Emaknya tidak mengizinkan, yang Kania nih, Bang, mamaku tak mengizinkan aku menikah dengan abang kecuali abang menyeberang, Bang, ikut agamaku. Mamaku sama, ayahku katanya bawalah calon istrimu itu ke Islam, baru kamu boleh menikah. Dua-duanya sama tak mengizinkan. Beginilah, mamamu tak mengizinkan, keluarga aku tak mengizinkan juga. Kita bikin keluarga sendiri. Tidak ikut mamamu, juga tidak ikut mamaku. Kita sama-sama meninggalkan keluarga, kita sewa rumah sendiri, di sanalah kita menikah. Tapi kemana kita mau nikah, Bang? Kantor tua tak mau menerima karena kelintas agama. Pergilah dia ke catatan sipil. Di mana letaknya kantor catatan sipil? Tempat orang Kristen menikah di situ tuh. Di kantor catatan sipil. Dia tidak menikahkan, dia cuma mencatatkan bahwa orang ini sudah suami istri. Nah, jadi akhirnya dia pergi dicatatkan. Pak, tolong catatkan kami ini sudah suami istri. Hanya dicatatkan, bayar, tidak dinikahkan. Dan nikah, mereka berdua saja nikahnya. Lalu mereka sewa rumah, serumah mereka berdua. Bang, iya. Hari ini kan hari pernikahan kita berdua, Bang, tapi tidak ada orang mengucapkan selamat, tidak ada kue, tidak ada rebana-rebana, tak ada, apalagi lagu dangdutnya, paling di TV atau di HP, Bang. Ya, yang penting kita sama-sama cinta, tujuan kita tercapai, peduli amat sama keluarga. Yang penting kita sudah sama-sama cinta, yalah nikah. Rupanya malah petaka datang. Ketika tidak direstui oleh ayah, tak direstui oleh ibu. Mulai malah petaka datang itu mulai dari dia hamil. Ada keganjilan rasanya dalam perutnya. Ini kok ganjil ya? Kenapa? Lain dari yang biasa. Kita tanyalah sama mama kita yang sudah berpengalaman. Tapi ibu telah membuang kita dari keluarga. Macam mana bertanya sama ibu? Dia tanyalah orang-orang lain. Lalu pergi ke dokter, nggak apa-apa, kata biasa. Nah, ini lahir anaknya. Memang anaknya ini lahir ini luar biasa. Kenapa? Lihat fisiknya perempuan, cantik, tapi jiwanya laki-laki. Namanya Tom dengan Boy. Tom tuh si Tom perempuan, Boy laki-laki. Jadi perempuan laki-laki. Dia tidak suka pakai anting-anting, tidak suka pakai rok, dia suka pakai celana pendek kayak laki-laki. Hanya badannya yang perempuan, tapi tubuhnya laki-laki. Tomboy, tahu tomboy? Pernah dia? Pernah? Nggak mau pakai bedak, padahal dia perempuan. Kenapa? Tomboy. Celananya celana jin, baju-baju setan. Tak mau dia memakai pakaian wanita. Jin dengan kerja. Nah, setelah mereka menikah, dapat anak ini tadi, anak tomboy ini. Anak ini kalau bapaknya namanya tadi Ahmadi, ibunya namanya Kania. Maka anaknya diberi nama Kamila. Cantik juga namanya. Kamila kalau bahasa Arab artinya sempurna. Kamila. Anaknya namanya Kamila. Nah, inilah yang tomboy tadi itu, Kamila. Apa hobi anaknya tadi? Main bola kaki, main pedang.
Tak suka dia main boneka-boneka, menang-menang anak, main masak-masak, nggak main sama dia. Main bola kaki, main pedang, pistol. Pokoknya mainan anak laki-laki. Nah, akhirnya masuk SD lah dia. Setelah berapa tahun masuk SD. Sampai dia masuk SD, ulang tahunnya itu minta apa nak ulang tahunnya? Minta bola kaki. Dikasihlah bola kaki oleh ibunya. Kata bapaknya jangan. Nanti anak kita jadi seperti laki-laki, tomboy. Diam-diam dari belakang dimasukkan dalam tasnya bola kaki oleh emaknya. Karena itu hobi anaknya. Digiringnya lah bola itu dari sekolah di tengah jalan. Digiringnya dari jalan, dari sekolah ke jalan itu bola kaki. Tak peduli dia kendaraan banyak-banyak. Mengelak akan kendaraan banyak-banyak. Kenapa? Ada anak kecil perempuan main bola kaki di jalan. Digiring sampai ke rumah. Lah sampai dekat rumah diambilnya masih dalam tasnya supaya ibunya jangan tahu. Nah, begitulah terjadi dari tahun ke tahun. Ketika dia sudah berumur kelas 5 berapa tahun umurnya? 6 tambah 5 sudah 11 masuk 12 tahun lah ya. Masih dia mengiring bola di jalan. Lewatlah satu bus, bukan bus. Ini yang mengangkut pasir ini, apa namanya? Truk. Lewat di hadapan rumahnya, dia sedang mengiring-iring bola, nampak oleh bapaknya. Nak, minggir nak. Itu ada truk sedang menurun. Payah dia ngerem penurunan. Tapi tak dengar oleh anaknya tadi. Karena tak dengar, dikejarnya anaknya itu di tempat penurunan itu, ditangkapnya anaknya itu, dibantingnya ke tepi parit supaya jangan terlindas oleh truk. Memang anaknya ini selamat, dibanting tadi, ada lecet-lecet sedikit, apa-apa, penting nyawa selamat. Tapi kaki bapaknya tak selamat. Kaki bapaknya putus sampai di lutut. Tahu-tahu sampai ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, kena dibius, tak sadar dia. Gimana aku sekarang nih? Gitu. Di rumah sakit, Bang. Kenapa? Putus kaki. Potong kaki, kenapa? Itulah ketika abang menyelamatkan si Kamila. Potong. Nah, dia sejadi-jadinya. Aduh nak, dari kecil kau bikin masalah. Nah, apa dari kecil? Mulai di umur 2 tahun seluruh kaca dibantingnya. Asal ada bunyi kan, ada bunyinya ting. Dia ambilnya batu, pukulnya. Kaca-kaca di rumah termasuk kaca jam, kaca jendela habis pecah. Aduh nak, apalagi lah yang kau pecahin nak. Jam semuanya dibantingnya. Nah, apalagi yang pecah nak? Ujung-ujungnya kaki ayahnya pecah. Tak bisa diperbaiki lagi, harus diamputasi. Maka dia sebagai salah satu direksi, salah satu kasih, ketua pimpinan pimpinan unit, akhirnya dia dipecat. Kenapa? Karena tidak bisa lagi berbaris di sini. Kakinya sudah kotor. Diberilah uang tolak selama untuk 6 bulan. Nah, jadilah dia cacat seumur hidup. Gara-gara anak yang bernama Kamila. Kan ada nyanyi itu. Aduh Kamila. Anak Pak Lurah, ya kan? Nah, jadi setelah anak ini tadi tumbuh, akhirnya tamat SD, udah SMP dia, tumbuh, mulai dewasa. Nah, rezekinya mulai seret. Ternyata istrinya yang bernama Kania diberhentikan pula di suatu perusahaan. Tak lagi terjadi PHK. Itu berapa menit? Hah? 19 kurang. Terjadi PHK massal, termasuk si